Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Multimoda dan Freight Forwarding yang akan menyampaikan materi tentang ekspedisi muatan kapal laut. Pertama, saya akan menyampaikan materi dari pengertian multimoda dan freight forwarding. Multimoda menurut PP 8 tahun 2011 adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima bahan multimoda. Sedangkan freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterima oleh yang berhak menerimanya. Perusahaan freight forwarding biasanya menyediakan jangkauan penuh dari pelayanan termasuk tracking atau pelacakan, transportasi darat atau inland transportation, persiapan dan pengiriman dan dokumennya, reservasi tempat kargo, negosiasi biaya kiriman, asuransi kargo, konsolidasi barang kiriman, asuransi kargo, dan melengkapi klaim asuransi. Lalu di sini kita akan membahas tentang ekspedisi muatan kapal laut. Apa itu ekspedisi muatan kapal laut? Ekspedisi muatan kapal laut atau biasa disingkat dengan EMKL adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki izin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut atau yang biasa disebut dengan kargo laut. Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat, baik perseorangan ataupun pembisnis perusahaan. Mengapa ekspedisi muatan kapal laut banyak digemari oleh masyarakat? Karena dengan menggunakan kargo laut, kita dapat merasakan biaya yang lebih murah dan bebas dengan jumlah dan berat yang sangat besar. Kira-kira barang apa aja yang dapat dikirim melalui ekspedisi muatan kapal laut? Ekspedisi muatan kapal laut dapat mengirim barang seperti parsel atau paket, pengiriman cairan kimia, pengiriman barang berbahaya dan mudah meledak, pengiriman barang elektronik ukuran besar dan baterai dalam keadaan aktif, pengiriman otomotif yang berukuran besar, dan pengiriman logistik dalam jumlah yang banyak dan besar. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan pengiriman kargo laut merupakan surat yang dibuat shipper yang ditunjukkan kepada carrier atau kapal untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. Shipping order berisi yang pertama nama shipper, nama konsigni di pelabuhan bongkar, notifi address, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, nama dan jenis barang, jumlah besar dan volume, shipping mark, total net weight, total gross weight, kemudian ada total measurements, fake and check, B or L, date, commercial invoice, dan yang terakhir ada no, L or C. Shipping instruction itu jika S or L sudah diterima oleh agen pelayaran atau accept by the agent, maka kedua belah pihak, yaitu shipper dengan carrier, terikat kepada kesepakatan tersebut, yaitu pengapalan muatan. Jika shipper membatalkan pengapalannya, carrier yang bersangkutan mempunyai hak atas ganti rugi yang dinamakan dead freight. Sebaliknya, jika carrier membatalkan sailing, maka harus mengganti atau ganti rugi kepada shipper. Armada yang digunakan dalam EMKL. Hampir semua perusahaan ekspedisi menyediakan layanan ekspedisi laut kapal cepat yang biasa disebut dengan kapal ro-ro, ekspedisi laut kapal barang atau yang biasa disebut kargo. Ada beberapa jenis kapal kargo berdasarkan muatannya. Yang pertama, oil terdengari dari Aframax dengan berat muatan 75.000 hingga 115.000 ton. ULCC dengan muatan sekitar 320.000 hingga 550.000. Yang kedua, dry cargo yang terdengari dari Handymax dengan berat muatan 40.000 hingga 50.000. Small Handy Size Denan dengan muatan 28.000 hingga 40.000.
Yang ketiga adalah kontainer yang terdengari dari Feeder Max yang berkapasitas 3000 TEUs, Panamax dengan kapasitas 5000 TEUs, dan New Panamax dengan kapasitas 14.500 TEUs. Selanjutnya ekspedisi laut kapal pelni dan ekspedisi peti kemas kontainer. Biasanya setiap perusahaan MKL memiliki tambahan armada seperti truk pengangkut yang digunakan untuk menjemput barang dari lokasi pengirim jika pengirim memilih layanan door to door. Ada 4 macam layanan ekspedisi dalam kapal laut, yaitu antara lain yang pertama itu ada door to door, yaitu barang yang diambil dari lokasi dan dikirim hingga ke tempat tujuan. Oke, yang kedua itu ada door to port, yaitu barangnya diambil dari lokasi dan diantar ke terminal atau ke pelabuhan, dan saat sampai barangnya itu akan diambil oleh pertamina. Yang selanjutnya itu ada port to door, itu barang yang sudah diantar ke terminal atau pelabuhan saat sampai dikirim hingga ke tempat tujuan. Dan yang terakhir itu ada door to port, itu barang yang sudah diantar ke terminal atau pelabuhan dan saat sampai diambil oleh penerimanya. Menjelaskan tentang alur pengiriman. Yang pertama yaitu proses packing pengiriman barang, yaitu pengiriman barang dengan kapal laut. Pertama yaitu melakukan proses packing, di mana proses ini salah satu proses yang terbilang cukup mudah, tetapi banyak sekali customer yang akan melakukan proses pengiriman barang tidak melakukan pengepakan dengan baik. Sebab hal tersebut harus diperhatikan karena akan mengakibatkan kerusakan pada barang yang akan dikirimkan. Tentunya hal itu terjadi atas kesalahan pengirim. Untuk petugas pengiriman barang tidak bertanggung jawab atas packing atau pengepakan yang dilakukan pengirim. Kemudian yang kedua, proses pelengkapan dokumen pengiriman barang. Setelah melakukan pengepakan atau packing barang, proses pengiriman barang dengan kapal laut yang kedua adalah melengkapi dokumen-dokumen pengiriman barang. Dokumen yang dimaksud adalah surat-surat resmi seperti identitas pengirim maupun penerima, juga termasuk data-data pada identitas barang. Karena tidak semua barang memiliki jenis, berat, atau tipe yang sama. Dengan begitu, pada proses pengiriman barang ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan terhadap barang yang akan dikirim. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengukuran asuransi pengiriman barang. Selain melakukan pengajuan dokumen data pengiriman barang, pengirim perlu mengurus asuransi pengiriman. Adanya asuransi pengiriman ini merupakan jenis perlindungan terhadap barang-barang yang akan dikirimkan ke tempat tujuan. Memang benar asuransi ini dikhususkan terhadap barang-barang yang dimiliki nilai jual tinggi. Namun tidak masalah juga jika Anda melakukan pengurusan asuransi untuk kepentingan dan perlindungan barang kiriman Anda. Yang keempat yaitu proses pengiriman barang. Proses berikutnya yang dilakukan adalah proses pengiriman barangnya. Pengiriman ini berlangsung beberapa hari dilakukan tergantung pada jaraknya. Terlebih lagi pada proses pengiriman barang antar pulau. Pastinya bukan hanya sekadar melihat jarak saja, tetapi cuaca pun tetap diperhitungkan karena proses pengiriman barang antar pulau ini benar-benar salah satu yang selalu memperhatikan cuaca yang berlangsung. Bila mana cuaca sedang buruk, tentunya akan memperlambat datangnya barang kiriman ke tempat tujuan. Proses selanjutnya itu setelah ada proses pengiriman, tentu akan ada pula proses penerimaan, di mana proses penerimaan tergantung pada pilihan pengirim saat melakukan pengajuan pengiriman pada jasa layanan ekspedisi pengiriman barang. Bila mana pengirim memilih untuk langsung door to door, maka pengiriman barang secara langsung akan dikirimkan
sesuai adanya data identitas sang penerima. Namun jika memilih untuk mengambilnya sendiri ke perusahaan ekspedisi pengiriman barang, kurang lebih proses pengiriman kapal laut seperti berikut ini.